Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Surya Behaki. Dengan NIM 210733038 saya akan menjelaskan tentang sensor. Yang pertama adalah sensor IAT. Kemudian IAT ini fungsi untuk mendeteksi suhu intake. Kemudian adalah ini adalah MAP, itu manifold air pressure, berfungsi untuk melihat berapa tekanan dari intake. Kemudian adalah VSV. VSV yaitu membuka dan menutup katup dari coil kanister. Selanjutnya adalah ISC berfungsi untuk mengatur idle atau langsam dari mobil. Kemudian ada oil control pressure atau OCV, itu berfungsi untuk membuka atau menutup suplai oli ke dalam head cylinder atau bagian bawah. Kemudian adalah oksigen sensor, berfungsi untuk membaca berapa kadar udara pada hasil pembakaran. Selanjutnya adalah aktuator seperti injektor, kemudian coil dan igniter. Kemudian di bagian bawah transmisi terdapat sensor kecepatan atau VSS, power steering sensor. Kemudian di belakang terdapat sensor dari camshaft position sensor atau posisi camshaft, berfungsi untuk melihat sudut dari camshaft. Kemudian adalah di bawah ada sensor CKP atau crankshaft, yaitu berfungsi untuk melihat berapa sudut dari crankshaft atau poros engkol. Kemudian ada sensor ECT, engine control temperature, yaitu untuk melihat berapa suhu kerja mesin. Selanjutnya yaitu knock sensor. Knock sensor berfungsi untuk membaca berapa getaran yang dihasilkan atau knocking pada mesin. Setelah mobil dihidupkan, maka kita akan masuk ke menu pada scan tool. Yang pertama, kita melakukan langkah start scan tool, kemudian pilih menu GAG, GD scan. Tunggu, kemudian kita menekan tombol start. Masuk ke pemilihan vehicle atau mobil, kendaraan. Kita masuk ke menu Daihatsu. Kemudian pilih Daihatsu. Kemudian tekan OK. Biarkan dia sedikit melakukan loading. Kemudian oke. Select menu. Pada kendaraan ini tidak terdapat nama Avanza atau Xenia. Jadi nama internasional kendaraan ini adalah YRV. Dan pilih YRV. Kemudian pilih tahun 2008 sampai tahun 2012. Ini adalah
tipe mesin 1000 cc 3 silinder, ini 1300 4 silinder, ini 1300 pakai turbo. Kemudian kita akan memilih menu 1300 4 silinder. Kita bisa melihat quick check dengan cara cepat, atau kita akan memilih all system. Kita akan memilih all system. Ini adalah automatic transmisi, ABS, DVS, atau tipe-tipe lainnya. Kita akan memilih menu EV. Yang pertama kita lakukan adalah melihat jalannya data. Bisa kita blok di sini. Ini ada intake manifold absolute pressure, ada water temperature, engine speed, kemudian intake. Selanjutnya ada injection time, SC. Kembali kita dapat memilih apa saja yang akan kita lakukan pengecekan. Electronic load. Kemudian kita akan melihat membaca data. Terlihat di sini temperatur 84 derajat, kemudian derajat Celcius, kemudian intake air manifold pressure 29 kPa, kemudian terdapat engine speed 912, sudut pengapian itu 3 derajat 0,25, tergantung dari putaran mesin. Sekarang AC dalam keadaan hidup. Jika kita matikan AC, kemudian terdapat pada idle stabil, yaitu di langkah pengapian ada di 0,25 derajat, min 0,25 derajat. Kemudian intake temperatur 40 derajat, terus kemudian electronic load 0, injection times ini adalah microsecond. Kita dapat melihat grafik water temperatur. Kita lihat intake kPa. Maka dia akan naik menjadi 60 kPa. Kemudian kita lihat engine speed, RPM tadi sempat menyentuh angka 2000. Waktu pengapian. Kemudian kita lihat yang lain. Electronic load. Selanjutnya injection time, ISC. Kita dapat melihatnya pada halaman ini. Tunggu. Setelah melihat semuanya dicek, maka keadaan aman, tidak ada kerusakan atau apapun, tekan tombol kembali. Kita dapat melihat apa saja yang menjadi masalah pada sensor. Maka di sini terbaca tidak ada yang salah pada sensor. Kemudian kita dapat memprint atau mengokekan. Bisa juga menghapus data-data yang sebelumnya terdapat sensor yang rusak, kemudian kita perbaiki. Kemudian cek engine hidup, maka data yang di sini maka tetap akan ada data kerusakan, namun kita dapat untuk menghapus data tersebut. Data fuel pump. Di sini adalah data-data yang dapat kita gunakan sebagai penguji. Terdapat stepper ESC, push VSV, cooling fan, terminal, dan fuel pump. Kembali.
Mungkin itu saja video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.